underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, jika melihat kabinet yang baru, ini sepertinya kabinet gemuk ya, dan berpotensi menjadi beban bagi negara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau banyak orang yang ngomong ini kabinet gemoy. Ya. Jadi kita ingat waktu zamannya kampanye presiden ini kan, dari gaya-gayanya maupun julukan-julukan untuk Presiden Prabowo ini kan gemoy, ya. Nah, diidentikan agak gemuk gitu ya. Lah ini sekarang kabinet ini juga namanya kabinet gemoy, ya. Nah, ini sebetulnya juga sudah ditunggu-tunggu sama netizen ya. Ini kabinetnya namanya apa? Ya, waktu itu dipikir kalau bisa seru ya namanya kabinet gemoy ya. Ternyata namanya jauh lebih bagus, kabinet merah putih. Betul. Luar biasa ya. Pemilihan nama ini juga udah bagus ya. Nah sekarang kan ada yang nggak setuju, ada yang komentar negatif ya biasa. Kalau ada sesuatu perubahan itu selalu ada satu narasi-narasi yang demikian ini. Orang yang sudah antipati, tidak senang, pokoknya itu mengatakan ya ini jelek, terlalu besar, ya biayanya terlalu besar. Terus apalagi itu, apakah bisa terjadi koordinasi yang bagus? Betul. Ya kenapa tidak dipertahankan 34 seperti kemarin departemennya ya? Nah, kok kenapa ditambah, dipecah-pecah seperti itu? Nah ini yang menjadi golongan tidak suka itu, ya narasinya pasti begitu. Dan coba misalnya ya, terus Presiden Prabowo ini tetap seperti yang kemarin, tetap 34 misalnya, dan menterinya tidak sebanyak sekarang, pasti kok ini orang tadi yang nggak suka itu pasti juga nyatat. Kenapa kok tidak tambah banyak? Ya selama ini udah jalan seperti ini, kalau kurang bagus kenapa kok dipertahankan yang kurang bagus? Pasti begitu. Ya kan? Jadi sebetulnya narasi-narasi yang negatif itu apapun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu selalu ditarik celahnya. Ya ini yang terus terang kita menjadi agak susah ya. Mestinya kan harus disupport. Ya karena masing-masing presiden itu mempunyai cara tersendiri. Cara tersendiri, gayanya gimana, nyusunnya bagaimana, dia minta dibantunya bagaimana, itu adalah ciri khas dari seorang pemimpin. Ya tidak bisa pemimpin ini sama dengan itu. Apalagi kemarin ada yang rame-rame kan, jadi jangan-jangan Presiden Prabowo ini cawe-cawe dari Pak Jokowi, ya sehingga isinya nanti gayanya sama dengan Pak Jokowi. Ternyata tidak. Ya jadi ini adalah bagus. Tapi dengan adanya kabinet gemuk ini pasti memiliki tantangan, Om Bob. Tantangannya kira-kira bagaimana? Ya kalau kita lihat ya, Indonesia itu kan termasuk penduduknya banyak ya. 250 juta ya. Itu negara yang termasuk besar. Negara maritim yang begitu banyak, dan sumber daya alamnya itu kan luar biasa. Jadi sudah wajar kalau ini memang harus diatur dengan spesialisasi. Ya contohnya sekarang ya, pendidikan yang selama ini ada banyak kritikan dari netizen maupun masyarakat. Itu kan pendidikan itu kan banyak sekali. Nah, maka sekarang diangkatlah wakil Menteri Pendidikan kan. Nah, juga kemarin kan pendidikan sama budaya jadiin satu. Betul. Sekarang dipisah. Ada Kementerian Budaya. Ya memang betul. Karena kalau di handle oleh satu orang saja, maka fokusnya tidak bisa terjadi pada satu hal. Padahal zaman sekarang kalau kita mau sukses itu kan harus fokus. Nah sekarang Menteri Pendidikan fokus urusan pendidikan aja, kebudayaannya dikasih Menteri Kebudayaan. Nah ini kan sudah benar ya. Jadi cara berpikirnya, cara bertindaknya, caranya eksekusi untuk menjalankan pemerintahan ini Presiden Prabowo betul. Ya jadi pendidikan yang dapat banyakan kritikan kemarin, biaya anggarannya udah gede sekali. Ternyata kemarin keluar kan. Itu kan ada satu yang viral, anak-anak SMP itu yang lulusan SMP
dikasih soal seperempat tambah seperempat kok jawabnya nggak sisa. Ya, belum itu kemarin ada lagi juga yang viral. Ya, ada orang ditanyain, Jakarta itu termasuk wilayah Pulau Jawa di mana? Jawa Barat, misalnya begitu, atau Jawa Tengah. Terus ditanyain lagi, ibu kota Jawa Timur apa? Padahal itu tanyanya di Surabaya loh. Jawabnya plegap-logo, nggak ngerti apa-apa. Ya, ini belum soal matematik yang lain. 3 kali 7 nggak bisa jawab. Dan ada yang istimewa lagi. Ya toh, 2 kali 2 berapa kok jawabnya bisa 12 tuh gimana? Nah ini kan banyak kritikan. Jadi kemungkinan cara mengajarnya itu walaupun namanya juga kurikulum merdeka, caranya ngajar juga merdeka, tapi kenapa kok hasilnya seperti ini? Ya pasti ini kan bukan salahnya Pak Nadiem ya. Tok ya, mestinya sebelum-sebelumnya sudah ada. Lah justru sekarang ini dengan adanya fokus, ini mestinya cara belajarnya itu, cara membelajarinya itulah harus dirubah. Jadi yang dipentingkan adalah itu istilahnya ilmu pendidikan, pedagogiknya itu yang harus benar. Nah ini harus fokus kan. Nah, terus itu ada wakil yang diangkat profesor guru besar dari Tsinghua University dari Tiongkok itu kan juga hebat di dalam melakukan satu analisa pemikiran macam-macam itu. Jadi memang kalau dipisah-pisah seperti ini justru menguntungkan kabinet ini untuk keberhasilannya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.